Shalom para pendengar, para pemirsa kebaktian online. Kami dalam ini akan menyampaikan khotbah yang berjudul Mengapa Yesus lahir di kandang kambing. Judul firman Tuhan hari ini. Kalau kita melihat kehidupan di dunia ini, umumnya manusia kalau baru mengandung atau wanita baru mengandung siapa saja, dia akan menyiapkan anaknya lahir nanti di rumah sakit yang besar, yang mewah, yang dokternya ahli-ahli. Kemudian juga ada yang masih berdarah biru, wah nanti kalau lahir akan dipersiapkan bisa lahir di istana. Ada juga orang yang mau lahir akan dipersiapkan juga, wah nanti kalau lahir semua perabot dipersiapkan, baik mobil, baik fasilitas medis, baik pakaian, baik tempat, semua dipersiapkan. Bahkan ingin melahir di tempat rumah sakit yang kelas, rumah sakit internasional yang biayanya cukup tinggi. Itulah manusia, senangnya hanya semacam itu. Tapi lain dengan Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah bayi kudus, lahirnya tidak di istana, lahirnya tidak di rumah sakit, lahirnya di kandang kambing. Gusti lahir wonten ing kandang mendo. Ini mengapa Yesus lahir di kandang kambing? Ini semuanya adalah kehendak Allah. Jadi Allah punya kehendak Yesus lahir di kandang kambing. Kalau kita baca dalam kitab Yohanes pasal 1 dan 11 yang berbunyi, sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal bagi umat Kristiani yang merayakan Natal di bulan Desember ini. Semoga berkat Tuhan melimpah pada kalian dan kita semua sehingga berkat dan rahmat Allah datang pada kehidupan sehari-hari kita yang mampu merubah hidup kita menjadi hidup baru, lahir baru. Jadi lahir Yesus seperti hanya kita lahir, kelakuan kita jadi lahir. Yang tadinya suka berbuat kejahatan, berbuat penuh dosa, berbuat dalam kegelapan. Kalau dalam Yesus, dalam merayakan Natal ini kita hidup baru, lahir baru sehingga akan menerima keselamatan yang dijanjikan oleh Allah. Baik, akan kami baca Yohanes pasal 1 ayat 11. Ia datang kepada sang pemilik kepunyaannya. Milik kepunyaannya tidak bersedia menerima kehadirannya. Ini ketika Yesus lahir, banyak orang Yahudi yang tidak senang sehingga dia diusir. Yesus lahir mengalami kesulitan, bahkan Raja Herodes mau membunuhnya. Sehingga Yesus diungsikan sama Ibu Maria dan Yusuf, sehingga lahirlah dia di kandang kambing. Lahir wonten ing kandang mendo. Justru saat Yesus lahir dalam malam yang sunyi senyap, yang menyambut bukan orang-orang top, orang artis-artis bukan, yang menyambut adalah para anak domba. Jadi tahangon sing nyambut menika para tahangon, angon wedhus
sing nyambut Gusti, dan dari langit disambut pula oleh para malaikat di surga. Dan akhirnya juga disambut oleh para orang Majus, orang-orang ahli nujum, ahli filosofis datang untuk mengecek dan mengucapkan Yesus karena kelahirannya. Demikian beda dari sifat-sifat kehendak Allah dan kehendak manusia. God's plan is different with man's plan. Jadi kalau rencana Allah selalu berbeda dengan rencana manusia. Mari kita baca dalam kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 yang berbunyi, karena pikiranku bukanlah pikiranmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Kalau dalam Inggrisnya, for my thoughts are not your thoughts, and neither my ways are not your ways. Demikian. Jadi jalan pikiran Tuhan berbeda dengan jalannya pikiran manusia. Jadi kehendak Allah supaya Yesus lahir di kandang kambing dalam bentuk kesederhanaannya. Inilah manusia harus bisa belajar hidup sederhana seperti Yesus bayi kudus lahir di kandang yang kambing yang sederhana. Kita kalau ingin ikut Yesus harus hidup yang sederhana, lembah manah, hati yang penuh sederhana, tidak sombong, dan selalu berendah diri, berendah hati, menyambut Tuhan dengan keikhlasan. Inilah dari ajaran Yesus, ajaran firman Tuhan yang dikehendaki Yesus lahir sebagai bayi suci, tidak di tempat yang indah seperti istana atau rumah sakit yang berkelas, tapi lahir di kandang kambing. Kita mengenal bahwa kehidupan ini manusia selalu silih berganti kehidupannya. Dari lahir, menikah, mati. Jadi semua itu kalau kita selalu bersandar pada Tuhan, Tuhan akan membimbing kita, selalu memberi jalan hidup kita. Maka serahkan hidup kita pada Tuhan. Jangan kita menyombongkan diri, jangan kita selalu saya bisa, jangan. Tapi semua selalu berkatalah insya Allah. Semua itu kehendak Allah. Jadi kalau kita sudah mengikuti kehendaknya, apa saja kita enak, kita tidak tegang, semuanya sudah terprogram oleh Allah. Maka itu pernah diajarkan dalam Alkitab, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain akan digenapi tanpa kita minta. Jadi kalau kita hidup sudah mencari kebenaran, mencari hal yang baik, selalu berbuat baik, berpikir baik, bertingkah laku baik, dan suka menolong, suka memaafkan, maka Allah akan mencukupi hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan. Kita sebagai pengikut Yesus yang setia, jangan putus asa, jangan takut, jangan lemah semangat. Karena apa? Karena hidup kita sudah diatur Allah. Kita tidak perlu takut. Lihat burung-burung di udara, mereka tidak bekerja, Tuhan pelihara. Apalagi kita manusia yang punya akal budi, yang dikarunia Allah akal, kita bisa hidup. Kalau ada orang takut hidup, takut bagaimana cari makanan, cari minuman, cari uang,
Serahkan takutmu pada Allah, karena Allah lah yang memelihara. Kita sebagai pengikut Yesus yang setia dan setulus hati, maka Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Serahkan khawatirmu pada Dia, karena Dialah yang memelihara hidup kita. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka yang lain akan ditambahkan pada kita tanpa kita minta. Inilah mujizat, miracle, kalau kita mau menerima Tuhan secara total. Jangan takut. Tuhan selalu memelihara hidup kita. Apalagi dunia sekarang sudah mengalami COVID-19. Di sana sini banyak korban kematian. Di sana sini banyak orang kena COVID positif. Tapi anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Mengapa? Karena malaikat-malaikatnya menjaga hidup kita. Dan Roh Kudus selalu membentengi hidup kita. Kita akan lepas dari bakteri-bakteri itu. Serahkan takut kita pada Allah, karena Tuhan akan memelihara kita. Dan jangan lupa pula bahwa hidup ini hanya sementara. Kalau kita hidup hanya mengandalkan harta, kekayaan, pangkat, dan kemewahan, semua itu sia-sia. Karena tak ada artinya. Karena kalau kita dipanggil Tuhan dalam kematian, kita tidak bisa membawa kekayaan, uang, atau jabatan, tidak ikut. Tapi yang ikut amal kita, ikut pada kita. Bila mana nanti dalam pengadilan Kristus kita ditanya pertanggungan jawab kita, hidup kita itu ditanya, perbuatan kita akan diadili mana yang baik, mana yang tidak. Maka itu kita serahkan hidup kita untuk Tuhan dan berbuat baik sesuai dengan rencana-rencana Allah, sesuai dengan Alkitab yang diberikan pada kita. Kita lihat contoh lagi dalam kehidupan Nabi Elia, Nabi Elisa di zaman dahulu sebelum Kristus lahir. Nabi Elia dengan janda Sarfat saat itu di negara Israel, bagian daerah Sidon. Janda Sarfat itu tempatnya di Sarfat. Itu mengalami tidak ada hujan selama 3 tahun lamanya. Mengalami paceklik, tidak ada air, sehingga semua tanaman mati, sungai kering, semuanya jadi mengalami kesulitan dalam makan minum. Tapi Nabi Elia, dia berdoa dan dia memohon supaya bisa hidup dengan janda Sarfat itu. Tiba-tiba burung gagak turun dari langit memberikan makanan roti pada Nabi Elia. Apakah kita sanggup hidup seperti Nabi Elia? Dalam situasi yang demikian, Nabi Elia pasrah total, 100% percaya pada Tuhan bahwa hidup dia akan dipelihara. Seperti Nabi Elia, hidup dalam kesusahan, hidup dalam paceklik, hidup yang tidak hujan lama selamanya 3 bulan kering. Tapi Allah memelihara, memberikan makanan roti setiap hari pada Nabi Elia, dan janda itu burung gagak turun dari langit memberikan roti. Bisakah terjadi pada saat zaman sekarang? Bisa, kalau kita iman kita 100% total mau menerima Allah, apa yang direncanakan Allah, kita berserah diri, Tuhan akan memelihara hidup kita. Demikian itu dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 3, 16. Juga dalam perjanjian lama dalam kitab Keluaran 23 yang berbunyi, siro ngabektio marang Yehulah Allah iro, tak berkati banyu niro, tak berkati rejeki niro, ran tak dohke sangka leloro. Itu Allah sendiri berfirman dalam Alkitab. Wi tenanan ora apus-apus. Kalau kita mau seperti apa yang dikatakan Tuhan dalam kitab Keluaran pasal 23, sira ngabektio marang Yehuwa Allah ira,
tak berkahi banira rezekinira lan tak dohke koleloro. Kita zaman sekarang ini, dahulu, sekarang, dan selamanya, Yesus tidak berubah. Kita akan selalu diberi kekuatan, diberi perlindungan, diberi keselamatan. Dalam kitab Keluaran, janji Allah, kalau kita selalu berbakti padanya, dijauhkan dari penyakit. Kalau kita sering berbakti padanya, dijauhkan dari marabah. Ditohke kalau lan dikei rezeki ini lancar. Inilah janji Allah kepada kita. Maka kita jangan setengah-setengah ikut Tuhan. Ikut Tuhan, ikutlah secara sepenuh hati, sepenuh jiwa, raga, pikiran, sehingga hidup kita akan diberkati. Demikian firman Tuhan yang kami sampaikan. Semoga ini bisa membawa berkah pada kalian dan kita semua, sehingga kita akan diselamatkan karena rencana Allah. God's plan is different with man's plan. God always leads us and take care us in our life day by day sampai selamanya. Amin. Tuhan memberkati kita.